wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya mengikuti pembelajaran bersama Ibu Intan? Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Kita hari ini akan belajar tentang sifat optimis. Nah, apa sih sifat optimis itu? Ayo, coba. Jadi, sifat optimis itu merupakan sikap ketika kita berpikir positif saat melakukan hal-hal yang baru atau hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Jadi, misalkan nih, kita mau melakukan apapun itu, kita tuh harus berpikir positif. Gimana sih berpikir positif itu? Tentunya kita harus berpikir, aku pasti bisa melakukan hal itu. Nah, itu adalah salah satu sikap untuk berpikir positif. Berpikir positif atau optimis ini menurut beberapa para ahli, misalkan menurut Amirta nih ya. Menurut Amirta, sikap optimis adalah wujud dari prasangka baik kepada Tuhan atas pertolongannya. Jadi gimana sih Bu maksudnya? Jadi apapun yang kita lakukan, hal apapun yang kita lakukan, kita harus bersikap positif atau berpikir positif, karena jika kita melakukan sesuatu pasti Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita. Nah, seperti itu. Terus ada juga menurut Segerstrom, optimis itu merupakan cara berpikir yang positif dan realistis dalam memandang suatu masalah. Jadi berpikir positif adalah usaha mencapai hal terbaik dari keadaan yang paling terburuk. Jadi misalkan kita melakukan sesuatu terus kita nggak bisa, kita nggak boleh nyerah, kita harus optimis. Gagal itu merupakan sesuatu yang nantinya pasti bisa kita benahi, kita dapatkan. Nah, optimis sendiri juga ada loh dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, maksudnya apa sih yang ada dalam kandungan surat Al-Imran ini? Jadi dalam kandungan surat ini tuh kita tuh nggak boleh bersikap lemah, kita bersikap sedih, terus kita misalkan sudah tidak berdaya, itu kita nggak boleh. Karena apa? Karena pastinya Tuhan itu selalu bersama kita. Jadi misalkan kita dalam keadaan yang paling sedih, kita tuh nggak boleh berlarut-larut. Nantinya pasti ada Tuhan yang membuat kita kembali bahagia. Jadi kita harus optimis. Kalau misalkan kita sedih, gagal, aku pasti bisa kok berhasil nanti. Mungkin ini prosesnya. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada manfaat dari kita bersikap optimis. Nah, yang pertama itu menjadikan kita senantiasa dapat berpikir positif dalam menyikapi segala perkara. Jadi misalkan ada masalah di dalam hidupnya kita. Terus, aduh gimana ya masalahnya? Bisa nggak ya aku cari solusinya? Nah, dari permasalahan itu kita harus berpikir positif. Jadinya aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Pasti setiap masalah ada solusinya. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu menjadikan diri tidak mudah menyerah dan juga putus asa. Karena apa? Setiap kegagalan, kalau kita mempunyai pikiran yang optimis, tentunya kita akan terus berusaha. Jadi tidak mudah menyerah. Karena kita optimis pasti bisa kok, pasti bisa
menaklukkan itu. Gagal itu hanya sebuah proses saja. Nah, untuk yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap percaya diri. Kenapa ya orang optimis itu bisa percaya diri? Karena apa coba? Karena di dalam dirinya itu sudah tertanam aku pasti bisa, gitu loh. Jadinya dia nggak mungkin tidak percaya diri. Dia percaya diri karena hal apapun yang dilakukan itu pasti membuahkan hasil. Di sini Ibu juga punya tentang kisah yang mencerminkan optimis, sikap optimis. Seperti pada saat Nabi Musa contohnya. Nah, Nabi Musa itu saat berada dalam kejaran Fir'aun, setelah ia berlari cukup jauh, nah umatnya itu, dia dan umatnya berhadapan dengan laut yang sangat luas. Lalu rasa cemasnya itu sangat takut. Bagaimana ini? Nah, bahkan ada yang ngomong, ada yang berbicara, sungguh Fir'aun akan mendapati kita, katanya. Namun dengan penuh optimisme dan rasa percaya diri, Musa mengatakan, sekali lagi tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, optimis adalah ajaran ilahi. Sumber dan asal usulnya adalah berbaik sangka kepada Allah, kepada takdir dan ketentuannya. Nah, sesungguhnya Rasulullah itu juga menyukai sikap optimisme, karena pesimisme itu merupakan bentuk buruk sangka kepada Allah, dan optimisme bentuk berbaik sangka kepada Allah. Nah, jadinya kalau misalkan kita mempunyai sikap optimis, tentunya hal apapun yang akan kita inginkan, kita akan mudah untuk mendapatkannya. Sekian ya materi dari Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.